tanpa berniat memberi kesan buruk kepada agama Kristen dan meninggikan agama Islam. Inilah kesaksian yang disampaikan oleh Rabi Yahudi anti-Zionis bernama Yisroel David Weiss dalam vlog Menachem Ali Official yang bersaksi atas penganiayaan kaum Yahudi oleh kaum Kristen yang berlangsung di Eropa selama ribuan tahun dan pemaksaan agama serta pengusiran kaum Yahudi dari Eropa pada tahun 1492 oleh kaum Kristen, dan selanjutnya kaum Yahudi ditolong oleh umat Islam. Kenyataan ini membuat kita bangga atas keluhuran budi umat Islam. Mari kita saksikan fakta sejarah yang disampaikan oleh Rabi Yahudi tersebut. Rabi Yahudi ini berkata, kami dibakar di tiang pancang oleh tentara salib. Dengan kejam mereka memaksa kami berpindah agama dan kami diusir dari Spanyol dan Italia. Kami beruntung ada Islam, rahmat bagi seluruh alam yang mau menerima kami di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Tiba-tiba Zionis datang bentukan Inggris menggunakan agama kami sebagai alat untuk menjajah Palestina. Kami tidak terima. Kami malu kepada umat muslim yang telah membantu kami. Kami berdoa kepada Tuhan semoga negara Zionis palsu ini dibubarkan secepatnya. Convert Jews by the Crusades, by the Inquisition, and where did they expel from Spain, from Italy? Where did the Jews go? The Muslim lands, Iran, wherever you got Palestine, it was under the Ottoman Empire. So now for the Zionists to come along, that we should bring a speedy and peaceful dismantling, this stuff, humiliated because the Zionists took. Bagaimanakah sebenarnya kisah penderitaan kaum Yahudi tersebut? Inilah komentar atas sebagian kisahnya dari Notebook LM. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu babak sejarah yang, gelap dan kontroversial banget. Inkuisisi Portugis. Pertanyaannya, gimana bisa sebuah lembaga keagamaan sampai membenarkan adanya paksaan, bahkan kekerasan? Nah, kita akan coba bedah ini pakai sebuah analisis yang unik, yang formatnya kayak dialog kritis, yang mungkin bisa menantang cara kita memandang sejarah ini. Kita langsung mulai dengan pertanyaan utamanya ya. Ini dia intinya. Gimana caranya keyakinan, sesuatu yang harusnya personal banget, datang dari hati, justru bisa jadi alasan buat memaksa orang lain? Ini kan paradoks banget. Nah, paradoks inilah yang akan kita coba urai bareng-bareng. Tapi, sebelum kita masuk ke perdebatannya, penting banget buat kita tahu dulu, siapa sih sebenarnya yang jadi sasaran utama inkuisisi ini? Karena tanpa konteks ini, kita nggak bakal ngerti gambaran besarnya. Jadi begini, target utamanya itu ternyata adalah komunitas Yahudi. Kenapa? Ceritanya panjang, tapi intinya, banyak dari mereka yang dipaksa pindah agama ke Kristen. Nah, setelah pindah agama pun, masalah belum selesai. Muncul kecurigaan besar dari otoritas gereja. Mereka khawatir kalau para konversos, sebutan untuk mualaf baru ini, cuma pura-pura dan diam-diam masih menjalankan tradisi dan keyakinan leluhur mereka di rumah. Kutipan dari Rabi Yisroel David Weiss ini benar-benar menggambarkan betapa dalam luka sejarah ini. Coba bayangkan, di satu sisi mereka dikejar-kejar, bahkan dibakar di Eropa. Tapi, disinilah letak ironinya. Mereka justru bisa menemukan tempat aman dan perlindungan di bawah pemerintahan Islam, seperti di Kesultanan Utsmaniyah pada waktu itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Analisis yang kita pakai ini bukan cuma sekedar nyajiin fakta loh, tapi ada metode khusus yang dipakai buat membongkar satu persatu argumen yang dulu sering dipakai untuk membela tindakan inkuisisi. Caranya unik banget, ada 4 langkah. Pertama, kita lempar pertanyaan yang tajam. Kedua, kita lihat gimana para pembela sejarah menjawabnya. Ketiga, kita tantang balik jawaban itu dengan argumen kritis. Dan terakhir, langkah keempat, kita tunjukkan jebakan logika yang bikin argumen pembela itu jadi rontok. Yuk, kita lihat prakteknya. Oke, tema besar yang pertama, ini soal pilihan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang pindah keyakinan saat itu beneran memilih secara tulus, atau ada udang di balik batu? Nah, pertanyaan pertama ini langsung nusuk ke jantung masalahnya. Emangnya ada ya ayat di kitab suci yang bisa dipakai sebagai pembenaran untuk memaksa keyakinan ke orang lain? Ini pertanyaan fundamental banget. Dan di sini kita lihat perdebatan serunya. Ada satu ayat, paksa mereka masuk. Para pembela inkuisisi bilang, oh itu cuma kiasan spiritual, bukan perintah beneran. Tapi argumen kritisnya nunjukin fakta sejarah. Teolog besar sekelas Agustinus justru pakai ayat itu secara harfiah untuk membenarkan penggunaan paksaan. Jadi satu ayat, dua tafsir yang 180 derajat berbeda.
Dari sini muncul pertanyaan lanjutan yang logis banget. Oke, anggaplah ada pembenaran. Tapi di lapangan gimana? Apakah orang-orang ini beneran dipaksa atau mereka sebetulnya dikasih pilihan yang bebas? Nah, ini dia inti masalah soal pilihan. Para pembelanya bilang, mereka kan dikasih pilihan. Tapi coba kita lihat pilihannya apa? Pindah agama atau kamu diusir dari rumah dan tanah kelahiranmu selamanya? Pertanyaannya, apakah itu bisa disebut pilihan yang bebas? Analisis ini tegas bilang, itu bukan pilihan bebas. Itu adalah pilihan yang dibuat di bawah ancaman. Oke, kita geser sedikit. Sekarang kita lihat siapa yang pegang kuasa, siapa yang menjatuhkan vonis, dan siapa yang jadi eksekutornya. Apa peran gereja dan apa peran negara? Jadi, siapa yang salah? Argumen klasik yang sering dipakai itu, gereja cuma menghakimi, yang eksekusikan negara. Seolah-olah cuci tangan. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, pemisahan itu cuma ilusi. Pengadilan inkuisisi itu lembaga gereja kan? Jadi gereja yang ngasih vonis, terus diserahin ke negara buat dieksekusi. Ini bukan kerja sendiri-sendiri, ini adalah kemitraan yang rapi. Salah satu buktinya adalah ritual publik yang mengerikan ini. Namanya auto da fe. Tahu nggak artinya apa? Tindakan iman. Ironis banget kan? Ini adalah upacara besar-besaran di mana para terhukum diarak dan vonisnya dibacakan di depan umum, yang seringnya berakhir dengan eksekusi pembakaran. Ini sebuah tontonan brutal yang sengaja dirancang untuk menyebar ketakutan. Oke, setelah kita lihat semua itu, sekarang kita coba mundur sedikit untuk lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya warisan dan dampak jangka panjang dari semua praktik pemaksaan iman ini? Coba deh kita lihat rentang waktunya. Ini bukan kejadian singkat loh. Dimulai sejak akhir abad ke-15 sampai akhirnya resmi dihapus di tahun 1821. Kita bicara soal periode yang berlangsung lebih dari 300 tahun. Dan puncaknya, di tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II secara terbuka meminta maaf atas kesalahan-kesalahan gereja di masa lalu, termasuk inkuisisi. Ini sebuah pengakuan modern bahwa apa yang terjadi dulu memang sebuah kesalahan fatal. Dan disinilah kita ditinggalkan. Analisis ini sengaja tidak memberikan jawaban akhir yang mutlak, sebaliknya kita dilempari satu pertanyaan terakhir yang sangat provokatif dan mendasar. Kalau sebuah ideologi atau keyakinan sampai butuh paksaan dan kekerasan supaya bisa diterima oleh orang lain, apa artinya itu tentang sifat dasar ideologi itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita semua renungkan.